Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhrifus su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, hadirin, hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, di pertemuan kita yang keempat, ya, insyaallah menjadi pertemuan terakhir kita dalam membahas kitab Ar-Risalatu Al-Jami'ah. Yang pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas dalam kitab ini bab-bab terkait masalah tauhid. Pada pertemuan kedua dan ketiga kita membahas bab-bab terkait masalah fikih, dan insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang tasawuf dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang disusun oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habsyi ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa zurriyyatihi syadallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Coba dicek. Itu kehalang enggak dengan bendera? Ini nih. Terhalang enggak dengan bendera? Enggak ya? Pas ya. Coba dekat. Baik, silakan buka di halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Hifzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat atau maksiatun, atau jamaknya al-ma'asi. Wa hifzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, dan menjaga hati minal ma'asi, daripada maksiat, wajibun, ini hukumnya wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Maka bagi orang yang merasa dirinya seorang muslim, maka wajib atasnya untuk menjaga hatinya daripada maksiat. Ustaz, apa yang dimaksud dengan maksiat hati? Ya. Nanti di selanjutnya kita akan bahas terkait masalah maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat hati, dan lain sebagainya. Wa kadza hifzul a'dha'i as-sab'ah. Begitu pula menjaga al-a'dha'i, anggota tubuh yang 7, fardhu ain ala kulli muslimin. Ini hukumnya juga fardhu ain ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Dan ini hukumnya adalah fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Ya. Kalau fardhu kifayah artinya ketika satu orang sudah melaksanakan, maka yang lain terbebas. Udahlah, dia mewakili satu orang saja yang nggak maksiat, yang lain boleh maksiat. Tidak.
Maka setiap orang, setiap insan harus menjaga dirinya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin ma'asil qalbi. Nah, ini maksiat qalbi itu maksud seperti apa? Maksiat hati. Kalau maksiat yang lain mungkin kita sudah sedikit jelas. Tapi kalau maksiat hati ini bagaimana? Yang pertama adalah asyakku fillahi ta'ala. Kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ini sudah termasuk daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ragu ini macam-macam. Kalau masalah keimanan kita tentang adanya Allah, ini sudah kita bahas pada bab selanjutnya. Kalau keimanan kita tentang kuasa Allah, insya Allah sudah dijelaskan juga pada bab selanjutnya. Yang paling realistis ya dalam kehidupan kita ini adalah ragu tentang rezeki, ya. Takut miskin, takut nggak punya duit. Maka ada istilah menarik, ya. Bagaimana aku takut tentang harta, sementara aku adalah hamba dari orang yang dari Zat yang maha kaya. Ya. Kalau kita ya, ibaratnya nih kita ikut di tempat orang, nah, misal contohnya yang ikut saya jualan sosis, ya, pastilah kalau yang dekat dengan saya itu, misalnya siswa yang saya sering ajak, nah maka pastilah siswa tidak takut kalau sampai tidak bisa makan sosis. Karena apa? Ya saya sebagai seorang yang pasti udah ambil lauk berapa? Iya tak? Sering tak kayak gitu? Kadang disuruh ajak ustadznya, misalnya diajak ustadznya apa misalnya? Diajak ustadznya misalnya bikin es teh. Nah, misalnya kamu yang dikasih amanah di dapur untuk bikin es teh yang buka puasa. Kira-kira takut tidak ada kebagian? Tidak, karena apa? Karena pasti sudah ada jatah khusus. Maka kalau kita dekat dengan Allah yang maha kaya, bagaimana mungkin kita takut yang namanya miskin? Tinggal waktunya saja kita akan dikasih jatah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah takut. Dan kita takut kepada Allah, besok makan apa? Itu saja, itu sudah termasuk syak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu rata-rata semakin pintar, semakin tinggi ilmunya, malah kadang-kadang makin sedikit tauhidnya, makin rendah tauhidnya. Dulu ketika dia belum S1, belum S2, dia nggak takut nanti aku kerja apa ya, nanti aku makan apa ya, nggak takut seperti itu. Tapi makin S1, makin S2, malah takut nanti kerja apa. Tengok anak-anak loh, anak-anak ini pernah tidak mikir nanti besok aku bisa makan tidak ya? Pernah tidak mikir kayak gitu? Hah? Ya, maka sebenarnya kita nih kalau bahas masalah ketauhidan, kita nih kalah sama anak-anak. Ya. Kalah tidak kira-kira? Kalah. Ya. Dari kadang mereka bicara saja, mereka diskusi itu sudah kalah. Ya. Aku punya Allah. Tidak, sering tak? Bapak aku apa namanya? Polisi. Bapak aku tentara. Bapak aku presiden. Baru aku punya Allah. Tidak, sering tak dengar kayak gitu? Nah, kita kayak gitu sudah kalah. Padahal sudah benar-benar anak kecil. Ya, dari situ pun sudah kalah. Apalagi bahas masalah keyakinan. Ya, kita nih yang besar-besar takut dimakin besar. Takut nanti aku habis lulus pondok bisa kuliah enggak ya? Nanti aku habis lulus pondok nih bisa dapat duit enggak ya? Bisa ngasih orang tua aku enggak ya? Dan sebagainya. Ini anak-anak kecil. Ada enggak pernah kamu yang anak kecil merenung, galau, ngapa? Bingung saya Ustaz. Ngapa? Bingung besok saya makan apa ya? Ada enggak kayak gitu? Enggak ada.
Nah, salah satu sebabnya kenapa mereka bisa kuat keyakinannya, karena apa? Karena tidak ada keraguan dalam hatinya. Karena apa? Dia sudah yakin pasti besok aku dikasih jajan sama aku. Padahal belum tentu orang tuanya punya duit, tapi yakin dulu. Ya. Dan itu saya sudah sangat membuktikan. Artinya apa? Artinya ya, bahkan pengalaman umroh saya kemarin itu sangat luar biasa menurut saya. Ya. Karena apa? Karena kalau masalah rezeki, duit saya nggak cukup untuk berangkat kemarin. Tapi karena Allah yang manggil, Allah yang mencukupkan, alhamdulillah bisa berangkat, bisa balik dengan selamat. Ya, itu salah satu kuasa. Bahkan kalau kita hitung gaji kita, ya, gaji orang tua kalian pengen hitung, ya, mama aku gaji sekian, bapak aku gaji sekian. Kalau dihitung-hitung pengeluaran keluarga berapa, nak ngasih jajan kalian lagi berapa, nak ngasih SPP kalian lagi berapa, kalau dihitung tuh nggak akan cukup. Tapi alhamdulillah ya bisa kebeli motor, ya syukur-syukur bisa kebeli mobil. Nah, fa'in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau ingin menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya tidak akan mampu. Ya, itu kuasa Allah seperti itu. Ya. Dan nanti juga akan berhubungan dengan yang namanya barokah. Ya. Barokah itu apa? Barokah itu sedikitnya pun sudah cukup. Apalagi banyak. Maka banyak kita lihat orang yang gajinya besar luar biasa, tapi tidak barokah. Akhirnya apa? Merasa selalu kurang. Tapi ada orang yang gajinya pas-pasan, cukup sekedarnya, tapi apa? Anaknya bisa mondok, bisa menguliahkan anaknya, bisa ngasih pendidikan yang baik untuk anaknya. Itu salah satu karena barokah. Wal amnu min makrillah. Nah, nih ya, termasuk maksiat qalbi itu, maksiat hati itu adalah merasa aman dengan hukuman Allah. Ketika nggak sholat, ya, tahu hukumannya seperti ini, nanti di neraka seperti ini, kita merasa aman. Allah, aman. Ya, ancaman Allah sudah tak berefek baginya. Ya, neraka Allah, ya, ancaman Allah sudah biasa baginya. Nah, ini termasuk daripada orang-orang yang bermaksiat secara hati. Wal qunutu min rahmatillah, dan menyombongkan diri daripada rahmat Allah. Allah, aku tidak butuh rahmat Allah. Ya, aku tidak butuh ini. Aku loh bisa sendiri. Ya, aku sukses ya karena aku sendiri. Nah, ketika seperti itu berarti dia termasuk qunutun min rahmatillah. Dia menyombongkan diri daripada rahmat Allah, dan itu termasuk daripada maksiat hati. Ya, ini masalah hati ini agak berat. Ya, kadang kesombongan itu dia hanya setipis tisu yang sampai kita sendiri pun tidak merasa. Nah, termasuk tadi ini qunutun min rahmatillah. Ya, aku bisa S1 nih ya gara-gara bapak aku bupati, bapak aku kades, bapak aku kaya dan sebagainya. Ya, nggak ada hubungan sama Allah. Ya, aku bisa sukses karena aku belajar. Nah, hal-hal tipis seperti ini termasuk daripada menyombongkan hati daripada rahmat Allah. Maka ketika mendapatkan nikmat, kita selalu dianjurkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dipuji sama orang, "Woi, Rehan, pintar nian Rehani." Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Pujian itu milik Allah. Ya, wih, masya Allah gantengnya Bayu nih. Nah, katakan alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah. Wih, alim nih, masya Allah, keren ya. Nah, katakanlah alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah. Dilihat Dani, Dani ini bisa loncat harimau, kerenian. Katakanlah alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Ya, karena segala sesuatu nikmat yang kita dapat, semuanya ini berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melangkah saja, itu karena Allah. Kita bisa melambaikan tangan kita, itu karena Allah.
Allah. Bahkan kita bisa bernapas pun itu karena Allah. Maka orang-orang yang mengatakan, loh aku bisa karena aku sendiri, ya tangan ini tangan aku, kaki ini kaki aku. Coba katakan sama dia, jantung tuh punya siapa? Ya punya aku, kata dia. Coba kalau punya kamu, berarti kamu bebas dong menggerakkannya. Coba berhentikan 5 detik aja. Bisa nggak kira-kira? Ya, kuda misalnya. Wah ini aku sendiri, tangan ini tangan aku, tak aku menggerakkan. Oke, coba jantungmu itu. Ya, kalau memang punya kekuasaan, coba dihentikan 5 detik aja, bentar. Bisa nggak kira-kira? Hah? Tidak bisa. Karena apa? Karena sejatinya tubuh kita pun ini bukan milik kita. Maka sesuatu yang kita hasilkan dari tubuh kita, baik kepintaran kita, baik gerakan kita, itu semuanya atas kehendak Allah. Maka ketika mendapatkan sesuatu, ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Segala yang baik-baik, segala pujian itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa takabburu ala ibadillahi ta'ala, membanggakan diri ya atas ibadillah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sombong ya, dibanding aku loh lebih pintar, ya kau nih dan sebagainya ya. Wardiya, riya, asal kata ro'a yaro, dilihat, melihat. Riya berarti pengen dilihat. Sholat pengen dilihat dia, masya Allah ya alim nih, tahajudnya nggak pernah bolong, masya Allah. Biar pengen dilihat. Tapi kalau orang mau melihat nggak ada masalah. Nah, yang salah itu adalah ketika kita berbuat pengen dilihat, pengen diagungkan, pengen dipuji, pengen diini dan sebagainya. Kita ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ujbu bi taatillah, ujub terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hasadu wal hikdu ala abidillah. Ya, wal hasadu artinya apa? Hasad. Apa itu hasad? Di bawahnya ada keterangan wa ma'nal hasadi, ya. Adapun makna hasad, ya. Wal hikdu tadi artinya dendam kepada hamba Allah. Wa ma'nal hasadi, ya. Makna hasad karahiyatun nikmati alal muslim, membenci nikmat yang didapat oleh seorang muslim, wastisqaliha, dan merasa berat. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya. Ketika orang dapat nikmat, kita merasa tidak senang. Ya. Karahiyatun nikmat. Ya. Kalau tetangganya beli kulkas, dianya kedinginan, menggigil dia. Kalau tetangganya beli kompor gas baru, dianya kepanasan. Nah, itu bahasa kita. Ya, hasad itu apa? Ketika tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Ketika tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Ya, padahal apa? Ketika orang mendapat nikmat, apakah mengurangi nikmat kita? Tidak. Tapi itulah penyakit manusia. Misal, sebagai contoh, saya hari-hari puasa misalnya, saya pengen sodako, saya kasih sodako diam-diamlah ke Vicky, nih duit 50.000, ya. Atau mungkin saya kasih contoh yang lebih realistis, mungkin pas THR, ya, THR-an saya kasih semuanya, ya. Vicky saya kasih THR 50.000. Vicky, ini THR untuk kamu ya, set. Oke? Ya. Senang nggak kira-kira Vicky? Senang. Nah, nanti sore saya kasihlah THR lagi sama Sapri. Sapri, ini THR untuk kamu nih, 200.000. Ya. Suatu ketika, ya, ngobrol ketemulah waktu itu sore-sore mau beli jajan pakai uang THR-nya tadi. Vicky dan Sapri ketemu. Ketika ketemu, beli jajan, Sapri. Iya nih beli jajan aku katanya. Dari mana duit? Oh, kemarin tidak ada duit kau katanya. Oh, aku baru dikasih THR sama Angga. Berapa? 200. Loh, kok 200? Aku lagi baru dikasih 50.
Salah tidak saya ngasih fikih THR 50? Malah bagus kan? Salah tidak saya ngasih Sapri 200.000? Nah, tapi ya tadi karena fikih dikasih cuma 50, padahal ketika saya tidak ngasih fikih nggak ada masalah. Ya orang saya pengen sodako, ya. Tapi ada tidak kira-kira dalam hati fikih? Kok aku cuma 50 ya? Kok aku cuma dapat segini ya? Kok orang lain dapat lebih ya? Kira-kira sakit tidak hati fikih? Sakit tidak? Maka dalam masalah hasad ini salah satu caranya ya agar kita terhindar dari hasad apa? Jangan membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Ya, kalau pengen bandingkan nikmat kita dengan orang lain, tengok orang yang di bawah kita agar kita bersyukur. Padahal apa? Padahal Alif tidak saya kasih THR. Coba dia memandang Alif, iyalah alhamdulillah aku dikasih 50.000. Alif lo udah dikasih. Nah, berarti Ustaz Aga masih saya ngasih saya nih. Allah masih kasih nikmat sama saya. Tapi kalau mandangnya Sapri, ya, wah dia 200.000, aku cuma 50.000, maka tidak akan selesai. Ya, maka ketika kita ingin bersyukur, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita. Tapi kalau kita pengen butuh motivasi, perlu kita mandang orang-orang yang berada di atas kita. Ya, nengok dia pintar, wah kita pandang. Jangan pula ini dipakai dalil untuk hal yang salah. Ya, aku nih ranking misalnya satu kelas ini 30 orang, aku ranking 29. Ais aman. Dikata satu mana bang? Tengok yang di bawah kita masih ada nomor 30. Aman masih. Ya, jangan seperti itu. Untuk motivasi perlu mandang, kok orang bisa ya ranking 1. Nah, jangan dalil dipakai salahkan. Ya, kenapa kamu kok tidak pernah niat belajar? Alhamdulillah saya bersyukur. Saya masih 29 ya, 30 kan. Nah, jangan sampai salah dalil kan? Karena apa? Karena paling sulit itu adalah menyadarkan orang yang tersesat dibandingkan menyadarkan orang bodoh. Ya. Kalau orang bodoh masih bisa tahu kita, oh dia ini memang ya itu. Ya, maka kadang saya itu paling males berdebat dengan kawan-kawan saya alumni pesantren. Ya, kalau orang nggak tahu dalil kita kasih dalil. Nih loh dalilnya. Dalam kitab ini halaman sekian. Selesai. Nah, ketika dia membantah, ya sudah, aku benar, kamu salah. Karena saya tahu kamu tidak, kan seperti itu. Nah, tapi kalau sama orang yang pintar, ya, kita kasih dalil, kasih dalil yang melenceng lagi. Nah, contoh, ya, saya pernah di itu, tapi ini hanya gurauan, ya. Waktu itu ada kan gini. Ketika, tapi ya kadang tuh kalau kata Gus Baha perlu kita cangkem elek. Cangkem elek itu kadang yang ngomongan aja, apa? Yang belak-belakan saja. Nah, waktu itu ketika saya baru pulang ceramah, ditanya, apa? Dapat berapa kah katanya? Adalah Pak. Kita bercanda. Adalah Pak. Ya. Beliau mengatakan, kamu nih jual ayat-ayat Allah. Ya. Enggak apa, kita kan nyampaikan kebaikan, ya kan? Nah, itu loh, wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Jangan kamu membeli ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Apa jawaban saya? Itu kan samanan qalilan, Pak. Loh ini loh samanan golian, ya, bukan dengan apa? Harga yang murah. Saya loh mahal. Nah, kadang kita perlu bahas kayak gitu kan. Wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Loh ini loh enggak mau, saya loh enggak murah, Pak. Saya loh tarifnya mahal. Nah, akhirnya Pak, ya kadang perlu kayak gitu. Tapi kadang ayat-ayat kayak gini dibalikkan lagi. Ya, artinya paling sulit itu kadang berdebat dengan orang yang tahu. Ketika kita ngasih dalil, dikasih dalil lagi. Yang dalil sebenarnya mungkin dia tahu salah, tapi apa? Tapi mungkin kadang gurauan. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Ya, kadang sulit kita berdebat dengan
orang yang memang tahu. Seperti itu. Maka termasuk daripada hifzul qalbi minal ma'asi ini adalah kita namanya tadi wal ujbu bi taatillah wal hasadu wal hilu ala abidillah dan lain sebagainya. Salah satunya juga nanti adalah menjaga hati dari maksiat itu, termasuk tidak menggunakan dalil yang kita ketahui untuk hal-hal yang hanya sesuai dengan keinginan kita. Ya, tadi udah mana ya? Nah, selanjutnya Ustaz, bagaimana ketika kita hasad, kita iri dengan orang, tapi kita tidak seperti itu? Ya, ada iri hati itu ada dua. Yang pertama itu hasad, yang kedua adalah ghibthah. Apa? Ghibthah. Kalau hasad itu adalah kita iri hati dengan seseorang dan kadang kita pengen nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya. Tadi contohnya adalah Vicky. Vicky pengen dapat 50, Safri dapat duit 200. Hasad, iri hati dia. Vicky, enak ini udah dapat 200. Pengennya apa? Pengennya Safri juga dapat 50. Nah, itu namanya hasad. Karahiyatun nikmati ala muslimi wa istisqaliha. Ya, dia iri hati, benci ketika orang mendapatkan nikmat sesuatu dan dia pengen nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, akan tetapi ada iri yang diperbolehkan, yaitu namanya ghibthah. Apa bedanya? Ghibthah itu adalah kita iri dengan seseorang, tetapi kita tidak pengen nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk menginspirasi. Ya, wis enaknya nih jadi Pak Doni. Ngapa? Wis dia duitnya banyak dan bisa sedekah ke banyak orang, bisa bangun pesantren, bisa banyak berbuat amal kemaslahatan bagi orang banyak. Wah, kita iri. Tapi memotivasi, wah aku pengen besok kayak Pak Doni. Nah, apa? Yang ketiga adalah kita tidak benci. Terus aku benci nih dengan dia ngapa? Wes itu tengok tuh enaknya jadi orang kaya dan sebagainya. Nah, itu berarti hasad. Nah, hasad yang diperbolehkan yang pertama itu adalah hasad tentang Al-Qur'an. Misal, ya, kita iri dengan orang, wis enak nih Doni, masuk 1 bulan Ramadan bisa khatam 3 kali, wis aku pengen lah lebih hasil pada dia. Ya, atau masya Allah bacanya bagus ya, aduh pengennya pula aku anu nih. Nah, itu hasad yang diperbolehkan. Ini hafalin mantapnya dia, wis aku pengen lebih daripada dia. Nah, itu boleh. Yang kedua apa? Hasad karena harta. Dalam catatan harta orang yang dermawan dan kita pengen seperti orang tersebut. Seperti saya contohkan tadi, wis aku irinya sama Doni ini, ngapa? Enaknya jadi orang kaya dah, bisa sedekah, bisa bangun pesantren dan sebagainya. Saya pengen kayak dia. Nah, tapi tadi apa? Kita bukan pengen nikmat yang dia dapatkan menjadi hilang. Ya, tapi kita pengen seperti dia. Yang ketiga adalah ghibthah, ya, atau keinginan karena ilmu. Ya, ini pintarnya aku pengen jadi kayak dia tuh. Ya, tanpa menghilangkan nikmat yang didapat oleh orang yang kita tuju tersebut. Gitu ya. Wa minha, dan diantaranya al-israru ala maksiatillah. Nah, terus menerus atas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini perilakunya. Ya. Wal bukhlu, dan bahil atau pelit bima aujabahullahu ta'ala, dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pelit itu kadarnya ada kadarnya masing-masing. Ya. Dan di sini dikatakan orang yang maksiat, ya, orang yang tidak baik itu adalah ketika dia pelit dengan apa yang diwajibkan Allah atasnya. Misalnya ketika dia pelit tidak mau zakat, nah maka dia termasuk pelit. Ketika yang wajib-wajib apa? Sedekah, ya, termasuk amalan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak mau sedekah dan sebagainya. Tapi ketika kita ketemu orang, ada orang kaya, minta aku Rubicon.
minta aku Pajero, dia udah kasih, pelit kau nih. Nah, kita tidak bisa bilang pelit. Kecuali ada orang udah sekarat mau mati. Nah, ya kan? Nah, kita nengok dia, iya, minta tolongnya untuk ini orang ini. Udah mau mati nih dan sebagainya. Nah, tidak dikasih, maka termasuk pelit. Jadi pelit itu tuh ada standarnya. Ya. Standarnya apa? Standarnya adalah pelit terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi ada tidak membayar zakat. Nah, ketika orang tidak bayar zakat karena takut hartanya berkurang, maka masuk kategori pelit. Tapi ada orang kaya, kamu todong minta Pajero, apa nih? Pelit kau nih. Nah, kalau seperti itu berarti kita memandang pelit sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, kalau kayak gitu sulit. Ya, sulit tidak kayak gitu? Sulit. Ya, ketika kita lihat teman kita, Safri ini pelit. Ngapa? Aku tidak pernah dikasih duit. Ya. Raffi Ahmad itu, pernah tidak kamu dikasih duit sama Raffi Ahmad? Hah? Tidak pernah. Pelit tidak dia? Tidak. Artinya kan hati kita saja yang berharap, maka kita menganggap orang pelit. Pelit tidak alim nih? Pelit kesan ngapa? Oh, setiap hari beli jajanan, tapi aku tidak pernah dikasih. Nah, artinya kita yang mengharap. Berarti kita perbaiki hati kita dulu nih. Tengok tuh Raffi Ahmad, tiap hari jajan, tiap hari beli ini beli itu, pernah tidak kamu dikasih? Pernah? Ali pernah dikasih Raffi Ahmad? Tidak pernah. Pelit tidak dia? Ya enggak. Nah, karena kita tidak mengharap. Ya, maka bab masalah pelit ini agak ribet. Nah, dan standarnya di dalam kitab ini disebutkan wal bukhlu bima aujaba Allah taala. Bahkan itu terhadap sesuatu yang apa? Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa su'udzanni billahi wa bi khalqillah. Ya. Pertama su'udzon. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, kalau nikmat kita bisa husnuzon, ya. Tapi kalau dapat musibah, kadang kita malah suuzon. Allah tidak sayang lagi sama aku nih. Nah, suuzon. Wa bi khalqillah. Tadi pertama kepada Allah, yang kedua suuzon kepada makhluk Allah. Suuzon kepada teman, suuzon kepada orang tua. Mama ini tidak sayang lagi sama aku nih. Nah, suuzon. Ya, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh daripada apa yang ia tidak ketahui. Dia belum paham tentang kenapa orang tuanya masukin dia ke pondok. Akhirnya dia musuhi orang tuanya, musuhi pendapat orang tuanya. Ya, ada ustaz kasih pengarahan, jangan ada yang main-main di lapangan. Nah, ya dia ustaz ini ganggu kebahagiaan orang baik. Padahal dia nggak tahu. Ternyata apa? Tadi ustaznya nengok ada banyak beling di lapangan. Nah, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu kadang musuh daripada kebodohannya, musuh daripada apa yang ia tidak ketahui. Maka ketika kita tahu sirrullah, kita tahu rahasia-rahasia Allah, maka kita tidak akan mungkin namanya suuzon kepada Allah. Ya. Ada kisah menarik, ini kisah nyata. Ya, dari salah seorang jamaah umroh. Ya. Beliau mengisahkan, dalam hadis itu disebutkan yang namanya haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan. Ya, menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan. Nah, jadi suatu ketika dia baru pulang dari haji dan umroh, dari umroh ketika itu, nah beliau balik dan selama 1 tahun setelah beliau umroh, apa yang terjadi? Yang terjadi bisnisnya hancur total. Sampai punya hutang itu 3 miliar. Ya, beliau punya bisnis besar. Setelah pulang dari umroh langsung habis sehabis-habisnya. Sampai mobilnya kejual, rumahnya kejual. Ya, rumahnya ada berapa? Tinggal 1 rumahnya beliau tempati. Ya. Setelah itu dia suuzon sama Allah. Ya, ini ya Allah, ini kayak mana nih? Katanya setelah umroh ini menghilangkan kefakiran, kok malah jadi fakir? Ya, itu selama 1 tahun penuh. Ya, ketika masuk tahun kedua, apa yang terjadi? Yang terjadi beliau mendapatkan satu proyek
yang itu membalikkan keadaan beliau. Ya, membalikkan keadaan beliau tadi awalnya kaya, tiba-tiba jadi miskin total, dan satu ketika dalam waktu satu malam beliau kembali kaya. Ya, ketika beliau sudah menjadi kaya, beliau barulah mengatakan, oh ternyata kenapa Allah buat saya dulu miskin? Ya, salah satunya apa? Untuk menghilangkan yang namanya rasa sombong dalam hati saya, untuk menghilangkan rasa bergantung pada harta dalam hati saya. Ya, karena memang orang seperti itu, ketika sudah selesai ujiannya, baru dia paham. Ya, maka ada satu kisah juga yang menarik, itu tentang orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah dalam kegiatannya. Ya, maka ada buku saya itu namanya judulnya Pokoknya Alhamdulillah. Ya, ini buku sudah selesai sejak tahun 2020, tapi belum saya terbitkan sampai sekarang. Ya, judulnya Pokoknya Alhamdulillah. Ya, itu ada saya kutip sebuah kisah. Ya, kisah tentang seorang petani dan anaknya. Ya, ayahnya seorang petani ini setiap mendapatkan musibah selalu mengucapkan alhamdulillah, ketika mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika dapat kabar baik beliau alhamdulillah, ketika dapat kabar buruk mengucapkan alhamdulillah. Artinya ketika takdir baik alhamdulillah, takdir buruk juga alhamdulillah. Kalau kita kan takdir baik insya Allah kita bisa alhamdulillah, tapi kalau takdir buruk belum tentu bisa alhamdulillah. Jadi suatu ketika, ya, ini terjadi di masa kerajaan dulu, ya. Jadi ketika petani ini suatu ketika beliau, ya, di rumahnya itu punya seorang anak yang ya masih muda, ya. Anggaplah sekitar umur 17 tahunan, umur 18 tahunan, 20 tahunan. Ya. Hidupnya damai, tentram seperti biasa. Jadi suatu ketika petani ini membeli seekor kuda. Seekor kuda. Ketika membeli seekor kuda, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika baru dibeli, ya, keesokan harinya, ya, pengenlah dimandikan kuda ini oleh anaknya. Ya, dimandikan kudanya, tapi apa yang terjadi? Ternyata kudanya kabur. Kudanya lepas. Apa yang diucapkan oleh Pak petani tadi? Alhamdulillah. Ya, kalau kita motor kita lepas, kira-kira motor kita hilang, ada yang mengucapkan alhamdulillah? Hah? Gak mungkin. Astagfirullah ya Allah, Allah tak sayang lagi sama aku ya Allah. Ya motor sikok-sikoknya kok bisa hilang ya Allah. Aduh ya Allah, kayak mana nih? Ya. Tapi tadi apa? Alhamdulillah. Ya. Singkat cerita, keesokan harinya kuda yang lepas tadi, ya, lepasnya ke hutan. Ketika ke hutan, ya, lepas ke hutan tadi, keesokan harinya kudanya balik. Ketika balik, membawa 10 ekor kuda liar, ya kan? Kalau kuda liar ditangkap berarti nanti jadi hak milik siapa? Orang yang menangkap. Kan zaman dulu, ya kan? Nah, akhirnya apa? Senang tak kira-kira? Senang, ya. Tadi beli kuda sikok, lepas, balik-balik dapat 11 kuda. Apa yang diucapkan Pak petani tadi? Alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat kayak gitu, kira-kira senang tak? Motor kita tabrak orang, dipinjam orang, misalnya, hancur. Besoknya, Pak, mohon maaf ya, motor saya pinjam tadi hancur. Alhamdulillah, gitu kan? Besoknya dia datang lagi, diganti pakai mobil Pajero. Ya, senang tak kira-kira? Senang. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Kalau dapat mobil Pajero-nya bisa kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi pas motor hancur, alhamdulillah, sulit ya. Nah, singkat cerita, ya, karena tadi ada 10 ekor kuda yang baru, masih kuda liar, akhirnya apa? Akhirnya kuda tadi dilatih, ya, dijinailah sama anak Pak petani tadi, dinaikilah, ditunggangilah kuda tadi. Ya.
Ketika ditunggangi, apa yang terjadi? Karena kudanya masih liar, akhirnya apa? Akhirnya anak tadi jatuh. Jatuh, kakinya patah. Mendengar kabar kakinya patah, masyarakat ngomong, "Aduh, ternyata apa? Ternyata kuda yang kamu dapat itu tuh bala. Ya, banyak balanya. Tuh anak kamu jatuh." Apa ucapan petani tadi? Alhamdulillah. Singkat cerita, jalan sekitar 2-3 bulan kemudian, ya, karena kondisi mencekam, ada perang yang terjadi karena zaman kerajaan ketika itu, maka raja mewajibkan seluruh pemuda yang sehat berumur 17 tahun ke atas wajib untuk ikut perang. Apa yang terjadi? Pemuda-pemudi di sekitaran rumah petani tadi di desa tersebut semuanya berangkat wajib berperang. Yang nggak tahu keselamatannya, entah bisa balik dengan selamat ataupun tidak. Nah, sedangkan anak Pak Kiai tadi tidak ikut, tidak berangkat selamat daripada wajib perang. Yang itu berarti ya selamat pula nyawanya. Apa jawaban Pak Petani? Alhamdulillah. Ya, kadang hidup itu memang bercanda. Ya Allah kok kayak gini? Tiba-tiba dapat nikmat. Oh, ternyata musibah lagi. Nikmat lagi. Nah, maka kalau kita bisa menghadapi segala musibah, segala nikmat dengan kalimat alhamdulillah, kita meyakini segala takdir ini berasal dari zat yang maha baik, maka insya Allah takdirnya pun baik, maka segala sesuatu paslah kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Bisa tidak kira-kira kita kayak gitu? Kalau dapat nikmat bilang alhamdulillah, bisa tidak? Dapat motor baru, alhamdulillah, bisa tidak? Dapat mobil baru, alhamdulillah, bisa beda? Dapat istri cantik, bilang alhamdulillah, bisa tidak? Dapat rumah mewah, bilang alhamdulillah, bisa beda? Rumah kebakaran, bisa bilang alhamdulillah, beda? Hah? Betul. Nah, nanti terbakar betul. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari musibah-musibah. Ya doanya, ya Allah, saya belum siap mengucap alhamdulillah ya Allah. Maka kasih nikmat-nikmat ya Allah. Ya, ya, itulah manusia. Gitu ya. Itu tadi tentang masalah suudzon kepada Allah dan makhluk Allah. Nah, termasuk ketika suudzon sama makhluk Allah nih, ya. Karena pandangan kita itu ibarat kacamata. Kalau kacamatanya hitam, ya, maka seluruh dunia yang kita pandang pastilah berwarna hitam. Ketika kacamatanya berwarna merah, maka semua yang kita pandang pun berwarna merah. Maka gunakanlah kacamata yang netral. Pakai lensanya lensa yang transparan. Jangan yang hitam, jangan yang merah. Ya, nengok orang sholat dikit, alah banyak utangnya untuk pakai sholat. Ada orang sodako, alah tumben-tumbenan sodako. Kadang pelitnya minta ampun. Itu tuh menang judi gitu tuh. Nah, ya, ada orang apa? Ada orang apa misalnya? Ada orang masuk kamar, memaling itu. Nah, kalau suudzon, tapi jangan pula terlalu husnuzon. Ya, husnuzon apa? Ada orang sudah jelas-jelas ya, mau ngambil duit kawannya, mungkin sudah izin. Nah, tidak boleh juga. Kalau polisi terlalu husnuzon, susah juga. Ya, mungkin dia khilaf sudah. Enggak. Ya, kita pandang dengan kacamata yang netral. Ketika dia hak, ya hak. Ketika batil, ya batil. Ya, gitu ya. Jadi jangan terlalu suudzon, ya, jangan pula terlalu husnuzon, yang sedang-sedang saja. Nah, gitu ya. Wa tasghiru lima azzamallah. Ini yang paling penting. Nah, meremehkan sesuatu lima azzamallah yang Allah agungkan kepada hal tersebut. Ya. Min ta'atin aw maksiatin. Baik itu maksiat ataupun ketaatan.
baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, ya. Jadi jangan pernah memandang sesuatu, ya, itu ketaatan dengan pandangan remeh, jangan pula memandang sesuatu maksiat dengan pandangan remeh. Maka ada makalah yang menarik itu dikatakan apa? Jangan meremehkan dosa kecil. Karena apa? Karena kita tidak tahu dosa mana yang akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Dan jangan pula meremehkan pahala kecil. Karena apa? Karena kita tidak tahu pahala mana yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Ya, gitu. Jangan meremehkan amalan-amalan kecil. Mungkin amalan sepele. Apa misal amalan sepele? Ada wawung. Apa wawung itu? Kumbang. Ada kumbang itu kebalik. Sering enggak? Nengok wawung kebalik. Ya kan? Wawung kebalik badannya. Enggak bisa lagi. Ya, itu kalau tungguin sehari atau 2 hari mati wawungnya. Nah, kita bantu. Sepele enggak? Cuman ada cicak masuk got. Wah, kelagap dia. Nah, kita bantu, kita angkat, bantu. Ya, kira-kira sepele enggak? Sepele, tapi hal yang sepele tadi bisa jadi malah hal yang memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kebalikannya, ya, hal-hal sepele bisa jadi malah memasukkan kita ke dalam neraka. Contohnya apa? Maka ada dalam kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan sebuah kisah, ya, yang sangat menarik tentang seorang wanita yang masuk neraka karena kucing. Apalah seekor kucing kalau bahasa kita kan. Nah, tapi karena kucing orang bisa masuk neraka. Melihara kucing, ya, dikurung, tidak dikasih makan, akhirnya kucingnya mati. Gara-gara itu, ya, ada seorang perempuan masuk neraka. Sepele dah, sepele, cuma nolong kucing. Nah, tapi ada kisah juga tentang seorang pelacur, ya, seorang ahli maksiat, seorang pelacur yang apa? Yang menolong ngasih minum seekor anjing yang dengannya bisa masuk surga. Ya, anjing itu hewan yang dalam kita pandang itu kita pandang menjijikkan, kita pandangnya kita dekatkan tidak mau. Tapi ada seorang pelacur, ya, yang menolong seekor anjing ngasih minum, ya, hanya ngasih minum, apalah arti sebuah minuman tidak? Tapi dengan hal yang sepele tadi bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ya, atau mungkin hal sepele lainnya, jarum. Maka ada kisah juga, ya, orang yang ada masuk neraka terhalang pintu surganya gara-gara apa? Minjam sebuah ada, tapi bukan buah. Sama namanya? Sebiji, tidak berbiji. Sebutir, nggak ada butirannya. Apa? Sebuah jarum, ya, tapi tidak berbuah, ya. Sejarum. Ada orang minjam jarum tidak dikembalikan, dia mau masuk surga dihalangi oleh jarum. Maka jangan anggap hal sepele. Jangan mandang kebaikan, ya, sekecil apapun. Karena apa? Karena bisa jadi kebaikan itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula meremehkan sekecil apapun kejahatan, keburukan, karena bisa jadi keburukan itu bisa masuk kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Nah, jadi watasghiru lima azamallah. Jangan meremehkan sesuatu yang itu tidak sepele di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketaatan maupun kemaksiatan. Ya, au Qur'anin. Nah, ya, contohnya apa? Meremehkan Quran. Nah, au ilmin, meremehkan ilmu. Ya, apalah cuma hadir kayak gitu. Wah, cuma hadir majelis ilmu ngantuk-ngantukan baik kok. Jangan meremehkan majelis ilmu. Jangan pula meremehkan ilmu. Au jannatin au narin, atau meremehkan surga neraka. Allah, neraka baik kok. Enggak takut. Misal, berarti meremehkan neraka. Ya, atau Allah cuma surga. Enggak level misalnya. Nah, berarti meremehkan surga. Ya, banyak kayak gitu. Ya, banyak ketemu artis-artis ngomong, "Aku udah takut sama neraka. Nanti kita reuni di neraka." Nah, itu meremehkan neraka, meremehkan
ma azzamallah. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, tidak boleh. Ya, akan tetapi beda dengan namanya salah seorang sufi perempuan yang mengatakan, ya, aku pengen bakar neraka. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena takut atas nerakamu, mana biar aku padamkan neraka. Kalau aku mengharapkan surgamu, maka mana biar aku bakar sekalian neraka. Itu beda itu. Ya, kalau itu apa? Beliau ingin buktikan, ya Allah, saya ini ibadah memang tulus karena bukan karena surga, bukan karena takut neraka, bukan karena pengen yang namanya surga. Itu beda. Yang meremehkan neraka, meremehkan surga beda dengan makol tadi. Ya, beda. Ya, sering kau dengar siapa namanya? Hah? Tahu namanya? Siapa? Siapa, Amin? Nah, sering kau dengar makolanya ya? Nah, saya kalau seandainya saya beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga, pengen aku bakar ke surga. Tapi kalau saya aku ibadah karena takut atas neraka, aku bakar, aku padamkan aja neraka. Nah, ada enggak? Ada, tapi bukan itu maksudnya. Ya, kalau itu dia pengen buktikan ketulusannya, ya saya itu mengibadah karena Allah Ta'ala. Ya. Wa kullu dzalika minal ma'asi, dan semua itu termasuk daripada kemaksiatan, wal khabaithi, dan perbuatan jahat, al muhlikati, yang membinasakan. Bal ba'du dzalika mimma yadkhilu fil kufri, dan sebagian daripada hal-hal tersebut itu menjadi salah satu sebab yang menyebabkan kita masuk pada kekufuran. Wal iyad billahi ta'ala min dzalika. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Wal iyad billah, atau na'udzu billahi min dzalik. Ya. Wa min ta'atil qalbi, dan termasuk daripada ketaatan hati. Tadi udah bahas bagaimana kita maksiat hati. Nah, sekarang ada ketaatan hati. Bagaimana disebut ketaatan hati? Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah, wal yakinu, yakin. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarrihi. Wal ikhlas, ikhlas. Ya, kemarin kita udah bahas di bab pertama, di halaman pertama. Ya, tentang iman. Ya, bahwasanya iman, ya, itu wajib kita yakini dengan sebenar-benarnya. Adapun ketika kita berislam, itu berislam dengan ma'al ikhlasi wa tasdiq. Nah, sudah ya, di bab selanjutnya sebelumnya kemarin. Wa tawadhu, dengan penuh kerendahan hati. Wan nasihatu, dan nasihat lil muslimin, bagi kaum muslimin. Wasakha'u, dermawan. Ya, tidak bakhil tadi. Wa husnuzonni, ini kebalikannya ya. Tadi kita tidak memperbolehkan untuk suudzon, maka dianjurkan untuk husnuzon. Wa ta'zimu syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa syukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kal Islam, seperti nikmat Islam. Ya, kalau nikmat yang lain-lain itu kita seringlah sudah bersyukur, tapi kadang yang kita sering lalaikan adalah nikmat Islam. Ya, kita nikmat bisa dilahirkan dari orang Islam, sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan nikmat berupa nikmat keislaman. Ya, karena apa? Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat kayak kita. Ya, banyak beberapa orang dilahirkan dari keluarga yang memang non Islam. Ya, dan sulit untuk mendapatkan nikmat berupa nikmat Islam. Maka kita yang dari lahir sudah dapat nikmat Islam, itu luar biasa. Harus berbuat banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'a, nikmat ketaatan. Nah, bisa duduk dalam majelis kayak gini, ketika kawan-kawan yang lain di luar sana mungkin banyak yang mokel puasa, lagi puasa banyak ngerokok, ya ketika tarawih malah main game. Nah, kita di pondok ya dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nikmat Allah.
Ya, lebih baik kamu diseret masuk ke surga daripada terlena masuk ke neraka. Wasa'ir ni'am, dan seluruh nikmat, ya. Nikmat tangan bisa bergerak, nikmat mata bisa berkedip, nikmat kaki bisa melangkah, nikmat jantung masih bisa berdetak. Nah, ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'alal bala, bersabar daripada bala, dari musibah. Ya, seperti amrod, ya, sakit. Maka Nabi Ayub dulu ketika beliau sakit, ya, lalu sekian puluh tahun beliau sakit, ketika dikatakan, wahai Nabi Ayub, kamu ini kan Nabi Allah, ya, mintalah kepada Allah biar engkau diberikan kesehatan. Ya, kau kan Nabi, doanya pasti mustajab, maka mintalah kepada Allah semoga engkau diberikan kesehatan. Apa jawaban Nabi Ayub? Beliau mengatakan, saya ini dikasih nikmat berupa sehat itu sekian puluh tahun. Ya, saya baru dikasih nikmat musibah ini baru sekian tahun. Maka kalau saya ingin ngajukan banding, maka ibaratnya itu saya malu ngajukan banding, ya. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh, kita dikasih yang agak berat nih sakitnya, sakit gigi. Sakit enggak? Nah, lagi sakit, ya Allah sakitnya, aduh emang Allah dia, Allah enggak sayang lagi sama aku, ya Allah ngapri kasih sakit kayak gini. Nah, misalnya. Ya, pantas enggak kira-kira kita ngomong kayak gitu? Tidak pantas. Ya, sakit gigi berapa hari sih? Berapa? Rata-rata berapa hari? 2 hari, ya dah. Anggapnya 3 hari. 2 hari lah. Ya. Kita sudah dikasih nikmat 20 tahun. Cuman dikasih sakit 2 tahun, 2 hari. Terus kita pengen bahasanya ngatakan Allah tidak adil, Allah tidak sayang, kira-kira pantas apa tidak? Hah? Ibaratnya nih, Rian, tiap hari saya kasih, ya, nah duit 10.000. Nah, hari itu saya tidak punya duit. 1 hari tidak saya kasih Rian doang. Mosok gara-gara nila setitik rusak susu sebelangan. Ya, mosok gara-gara 1 hari dikasih sakit kita bisa mengatakan Allah tidak sayang sama kita. Padahal apa? Allah sudah kasih kita nikmat sekian tahun. Pantas tidak kira-kira? Hah? Tidak pantas. Wal mihan, dan bencana. Begitu pula dalam bencana. Wa maut, nah ini yang luar biasa. Wa mautil ahibbah, ya, meninggalnya orang-orang yang dicintai. Ya. Maka kadang ketika ada keluarga kita, orang yang kita sayang meninggal, ya, ini kita sering dengar, jangan ditangisin. Ya, nanti orangnya disiksa malaikat. Pernah enggak sering kayak gitu? Hah? Boleh enggak kalau ada orang yang kita sayang meninggal terus kita nangis? Boleh enggak? Boleh. Bahkan Nabi sendiri ketika putranya yang bernama Ibrahim wafat, beliau pun meneteskan air mata. Karena apa? Karena nangis itu fitrahnya manusia. Ya. Mana yang enggak nangis? Siapa yang enggak sedih kehilangan anaknya? Siapa yang enggak sedih kehilangan orang tuanya? Siapa yang enggak sedih kehilangan orang yang dicintainya? Maka kalau seandainya terjadi di kita orang yang kita sayang meninggal, nangis enggak ada masalah, nangis saja. Kalau nangis cuma bisa menghilangkan kesedihan. Nangis saja. Yang tidak boleh adalah apa? Kita tidak terima. Ya Allah, kenapa Engkau cabut ya Allah? Engkau tidak sayang sama saya ya Allah. Ya, Engkau cabut nyawa orang saya sayang ya Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Aku tidak terima ya Allah. Atau memang nangis dan berlebihan, langsung cakap-cakap, oh tidak sayang sama aku. Nah, itu jangan dia dulu. Ya, ketika sudah lagi sedih, cakar-cakar dulunya, histeris. Tapi kalau nangis, siapa yang tidak nangis? Ustadz yang ngomong kayak gitu pun loh, kalau orang tuanya nangis, iya. Nah, maka jangan kadang kayak gitu, biarlah dia menangis. Kalau menangis dia bisa menghilangkan kesedihannya. Paham ya? Ya. Jangan larang orang nangis. Ya, Nabi Muhammad sendiri pun sedih. Nah, yang tidak berboleh itu apa? Kita sedih, kita nangis sampai tidak terima dengan takdir Allah.
Paham tuh? Wa fakhdil mal, kehilangan uang. Wa tusallitun nas, dan zalim atau mendapat kezaliman daripada manusia. Wa sabru 'ala ta'ah, dan sabar atas ketaatan. Ya, kita sudah sholat, sudah zakat, tapi kok masih juga dapat musibah, maka tetap sabar. Wasabru 'anil ma'asi, bersabar dari maksiat. Ya Allah, pengen ya Allah maksiat ya Allah. Nah, harus sabar. Wathiqatu birizqi minallah. Nah, dan percaya bahwasanya rezeki itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti tetap melalui daripada wasilah-wasilahnya, baik dari orang tua dan sang kerabat dan lain sebagainya. Wa bughdud dunya, membenci dunia. Ya, bersikap zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak apa-apa kita memiliki dunia, tetapi tidak meletakkan dunia di hati kita. Ya. Boleh tidak seorang ustadz kaya raya? Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak seorang kiai punya mobil mewah? Boleh tidak? Boleh. Harta berlimpah? Boleh tidak? Boleh. Ya. Yang tidak boleh apa? Meletakkan meletakkan harta di dalam hati. Wa adawatun nafsi wasyaitan, memusuhi nafsu dan juga setan. Ya, jangan ngikutin nafsu. Ya, maka datangnya agama salah satunya adalah untuk mengekang nafsu. Yang paling enak, contoh standar paling dasar, kalau nafsu kita pengenlah yang namanya minum itu sambil berdiri, sambil jalan, nggak ada aturan. Datang agama dengan aturan. Pengennya apa? Ada cewek langsung zinahin. Ya, ada cewek cantik langsung tangkap ambil karung. Dizinahin. Ini datang agama mengekang nafsu tersebut. Ya. Tidak. Nah, makanya agama datang itu datang untuk mengekang hawa nafsu kita. Mana nih? Wa mahabbatullah, mencintai Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa sahabatihi, dan para sahabatnya, wa ahli baitihi, dan juga ahli baitnya, wa tabi'in, dan para tabi'in, wa sholihin, dan para orang-orang soleh, wa ridho anillah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkalu alaihi, dan tawakal kepadanya. Ya, saya bahas dulu tentang masalah cinta kepada Allah. Insya Allah kita sudah selesai. Ya, tiap hari kita coba belajar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulnya, setiap malam minggu kita baca maulid, baca sirah nabawiyah agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sahabatihi. Nah, ini mencintai para sahabat, ya. Kita meyakini bahwasanya para sahabat itu semuanya udul, semuanya adil. Ya. Maka aku benci dengan sahabat ini, sahabat itu. Nah, itu berarti apa? Termasuk apa? Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kan Rasul sendiri pun memerintahkan kita untuk taat kepada para sahabat. Ya, maka nanti ada kelompok Islam itu yang apa? Dalam ibadahnya, dalam amaliyahnya melaknat daripada sahabat-sahabat, melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar, melaknat Sayyidina Utsman, dan lain sebagainya. Ya, ada. Dan itu wal iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Wa ghairu dzalika minal wajibat, ya, al-qalbiyati al-munjiyati, dan selain itu daripada kewajiban-kewajiban, yaitu menjaga hati, ya, yang menyebabkan daripada al-munjiyah, keselamatan. Selanjutnya ma'asil jawarihi. Nah, ini maksiat anggota tubuh. Tadi kita sudah bahas tentang maksiat tentang hati, ya, secara batinan. Sekarang secara zahiran, maksiat anggota tubuh yang nampak.
Wa amma ma'asil jawarihi, adapun maksiat anggota tubuh itu apa saja? Fa ma'asil batni, maksiat perut. Nah, yang pertama perut kita. Ya, bagaimana ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa saja yang disebut ketika perut kita dimaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, aklur riba. Orang yang makan riba berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perutnya nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syurbi kulli muskirin, meminum semua yang memabukkan. Tua, apalagi bir bintang, apa? Ceper, apalagi? Whisky, apa? Ciu. Nah, atau mungkin narkoba dan sebagainya. Nah, itu. Ustaz, saya makan durian, mabuk. Apakah durian haram? Ustaz, saya naik mobil mabuk. Apakah mobil haram? Ya, nah ini maksudnya nggak seperti itu. Ya, jadi jangan nanti kullu muskir haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Apa contohnya? Mobil. Dah, ya. Mobil tidak termasuk kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Mobil tidak masuk. Wa akli mal yatim. Nah, memakan harta anak yatim. Ya, kamu pengasuh yatim, apa namanya? Panti asuhan. Ya, dititipin donatur nih ada 100 juta untuk anak-anak yatim. Nah, potong pajak dikit, 90 juta. 10 juta untuk anak-anak. Nah, berarti memakan harta anak yatim. Terus bagaimana Ustaz? Kami ini pengelola yayasan, ya. Pengelola yayasan yang kami ya boleh tidak kira-kira ngambil harta itu? Boleh dengan taraf sekedarnya atau sesuai dengan standar yang ada. Oh, ini Ustaz, ini masuk untuk untuk operasional, ya, sekian juta. Berapa operasionalnya? Ini dari 100 juta Ustaz, operasional 99 juta. Itu sudah masuk operasional namanya. Ya, itu operasional perutmu namanya itu. Ya, operasionalnya Ustaz, ini untuk kegiatan dan sebagainya 1.200.000. Nah, masih standar, mengikuti huruf atau yang umum pada umumnya. Ya. Jangan 100 juta. Ada biaya adminnya Ustaz, berapa? 99 juta. Itu admin perutmu namanya itu. Ya. Wa kullu ma haramallahu alaihi minal ma'kulat, dan seluruh apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala minal ma'kulat, daripada makanan-makanan, wal masyrubat, dan minuman-minuman. Apa saja diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Misalnya babi, anjing, apa lagi? Hewan yang bertaring, ya, dan lain sebagainya. Ustaz, ayam itu kan bercakar. Apakah ayam haram? Saya pernah tanya kayak gitu. Ustaz, kan hewan yang haram itu kan salah satu yang bercakar, Ustaz. Jadi ayam loh bercakar, Ustaz. Saya pernah dicakar sama ayam. Apa saya jawab? Ayam itu bukan bercakar, tapi berceker. Emang kamu pernah beli cakar ayam? Pernah? Enggak. Pernah belinya apa? Ceker ayam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti bisa kau pakai. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu, telah Allah laknat, ya. Allah telah melaknat, ya, beserta rasulnya, akilur riba, memakan riba. Alladzina yakuluna riba, ya, orang-orang yang memakan riba, ya, itu sesungguhnya memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ketika kamu lihat harta, ya, yang itu memang ada riba, bayangkanlah bahwasanya yang kamu masukkan dalam perut kamu itu adalah, ketika kamu minum, ini adalah cairan api neraka. Ketika kamu makan, bayangkan itu apa? Kamu masukkan bebatuan neraka. Ya, masih mau ditelan. Wa kullu man a'ana ala aklihi, dan semua yang menolong daripada memakan riba tadi. Orang yang mencatat riba, yang mengadakan riba,
yang memanajemen riba, nah semuanya sama. Wa la'ana syaribal khamri, dan Allah juga dan Rasulnya juga melaknat syaribal khamri, peminum tua, peminum amer, peminum ciu dan lain sebagainya. Wa kullu man a'ana ala syurbiha, dan semua yang menolong, yang memfasilitasi dalam minum khamr tadi. Hatta al-ba'ilah, sampai yang penjualnya. Zat, saya ini cuma jualan, Zat. Saya tidak ada minum kok, Zat. Ya, tapi saya kan jualan. Ya, maka saya jual semuanya, Zat, termasuk tua. Kira-kira saya boleh enggak, Zat? Haram. Ya, minum haram, minum tua, minum apa? Khamr haram. Jual khamr haram. Belikan orang khamr haram. Apalagi? Bikin khamr haram. Cicip dikit haram. Kemarin saya bilang, tidak ada orang cicip dikit minum. Aku cicip dikit cuma haram. Nah, ya, testing dikit haram. Ya, ngevlog anu kan haram, sudah. Aku cuma bikin iklannya haram, sudah. Ya, sudah, enggak usah. Ya, semuanya terlibat dalam situ, haram. Ya. Kalau anu parfum alkohol haram kalau diminum. Karena apa? Bakal mati. Ya, jadi parfum alkohol dengan alkohol yang diminum itu berbeda. Jadi jangan samakan. Nanti kamu pengen nyoba-nyoba, aduh, pengen nyoba-nyoba, coba minum parfum, mati. Ya, beda. Ya, antara khamr yang untuk semprot dengan khamr yang minum itu berbeda. Walaupun namanya sama alkohol itu berbeda. Terus kayak mana untuk luka? Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan khusus. Termasuk nanti kayak misalnya ganja dan sebagainya, itu dalam dunia kedokteran beberapa dipakai. Ya, untuk apa? Untuk bius, anestesi dan sebagainya. Itu berbeda. Gitu ya. Wa ma'asil lisan, terus maksiat lisan. Apa? Kathiratul aidon, ini sangat banyak. Mislul ghibah, ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah dzikruka akhokal muslim, menyebutkan saudaramu yang muslim, menceritakan saudaramu yang muslim, bima yakrahu, dengan apa yang ia benci, wa in kunta shadiqan, walaupun engkau benar. Jadi ngomongin orang, ngomongin temannya, ngomongin saudaranya, walaupun itu benar, tapi dia tidak suka. Ya, misalnya ngomongin ustaz, tengok ustaz tuh, itu tuh anu. Padahal benar yang ngomongin. Kamu ngomongin kebenaran, itu masuk dalam ghibah. Nah, dan ghibah itu sama artinya kamu memakan daging saudaramu. Ya, kita ngomongin Bayu, nah sama kita kayak makan daging Bayu. Maka dikatakan jangan sampai kita ngomongin ulama, jangan sampai ngomongin kiai, jangan sampai ngomongin guru-gurumu. Karena apa? Daging ulama itu beracun. Ya, ngomongin guru sama dengan makan daging guru. Ngomongin kiai sama dengan makan daging kiai. Ngomongin teman sama dengan makan daging teman. Dan dagingnya para ulama, para kiai, para alim, para ulama itu beracun. Ketika kamu makan daging beracun, apa terjadi? Kamu kesakitan, kamu mati. Paham ya? Maka kalau kita nengok ada para ulama-ulama kita, guru-guru kita, Ustaz ini ngaku udah gitu tuh, tengok tuh Pak. Nah, misalnya. Nah, hati-hati. Sudah. Kalau bahasa simpel saya tuh, masalah guru itu bukan urusan kamu. Ya, urusan kamu itu hanya taat kepada guru. Ketika kamu tidak bisa taat kepada gurumu, sudah cari guru yang lain. Simple. Ya. Kamu tidak setuju dengan guru-gurumu di Al-Kausar misalnya. Ya.
Aku malasnya nih buru-buru aku nih apa? Ustaz ini tahu kayak gini, Ustaz ini kayak gini, Ustaz ini kayak gini. Mending keluar. Ya, daripada apa? Daripada kamu makan daging gurumu yang daging itu beracun. Yang kedua apa? Ilmumu tidak barokah. Ya, seburuk apapun gurumu, jangan sampai kamu benci kepada mereka, jangan sampai kamu gibahin mereka. Kalau benci mungkin nggak sampai taraf itu, tapi kalau gibahin guru ini banyak terjadi. Ya, jangan sampai. Sepintar apapun kamu nak, ya, ini pesan saya. Sepintar apapun kamu, kalau ilmu kamu tidak barokah, ya itu tidak akan guna. Ya, maka kamu lihat banyak orang yang mungkin baca nahwu sorofnya nggak benar, ya. Tapi apa? Tapi orang banyak ambil ilmu darinya. Banyak orang yang pinternya luar biasa, kalau jelaskan kita luar biasa, ya. Tapi apa? Tidak barokah ilmunya. Apa yang terjadi? Orang pun jangankan mau dengarkan, ya mau hadir pun sudah malas. Maka ya, keberkahan itu sangat saya rasakan. Saya tuh mondok sekian banyak mondok lah. Saya mondok dari awal dari Gontor, pindah ke Baitul Quran, pindah ke Darul Arifin, ya, pindah ke HPN Internasional, ke Al Mumtaza. Saya khidmat di Jari Nabi sampai ke sini. Ya, sekian banyak pesantren. Ya, kalau dipikirkan ilmu yang saya dapat cuma setengah-setengah, cuma sedikit. Akan tetapi apa? Akan tetapi keberkahan guru-guru saya itu luar biasa. Ya, bahkan mungkin pelajaran yang kalau kata orang itu harusnya kamu mondok sekian tahun tuh ilmu kamu belum nyampe segini. Ya, itu sama saya rasakan. Ya, dan itu banyak orang yang ngomong. Ya, ketika saya buka majelis, buka sesi tanya jawab, orang nanya ini nanya itu, insya Allah dalam keberkahan guru-guru kami saya bisa jawab. Ya, bisa jawab. Kalau itu sampai orang ngomong, "Anu kok bisa jawab ya pertanyaannya ya?" Padahal itu pertanyaan tuh ya berat. Dan selevel antum ini nggak mungkin bisa jawab saya kira, tapi antum bisa jawab dengan baik. Ya, apa rahasianya? Maka saya sampaikan ini doa dan keberkahan daripada guru-guru saya. Keberkahan itu apa artinya? Kamu sudah belajar, tapi bukan tidak belajar. Ya, santri itu siapa? Siapa itu santri? Santri itu adalah mereka yang belajar dan berkhidmat. Catat. Ya. Santri adalah mereka yang belajar dan berkhidmat, bukan mereka yang hanya belajar, bukan pula mereka yang hanya berkhidmat. Kalau hanya belajar namanya siswa, kalau hanya mengabdi namanya khodim atau pembantu. Ya, mereka yang cuma belajar, saya datang belajar habis selesai, namanya siswa. Atau mereka yang cuma datang bekerja di pondok, bantu masak dan sebagainya, namanya khodimul ma'had, pembantu pondok. Santri, ya itu bukan cuma belajar, tapi juga berkhidmat. Paham tuh? Wan namimah, dan mengadu domba, wal kadhibi, dan bohong, wasyatmi wasabbi, mencaci dan mencela, wal la'ni, dan melaknat, wa ghairiha, jadi mencela, mengejek, membuli. Nah, itu termasuk daripada maksiatul lisan, ma'asil lisan. Kita lanjutkan lagi ya, sedikit sampai khatam. Wa ma'asil aini, dan maksiat mata. Ya. Apa maksiat mata? Mislun nazri ilan nisa'i al-ajnabiyah, memandang wanita ajnabi, memandang wanita yang bukan mahram. Ya, kalau memandang istri malah bernilai pahala. Wa nazrul aurat, melihat aurat. Ya, aurat laki-laki dari mana-mana? Dari pusar ke lutut. Ya, memandang. Wa nazri bil istihqari ilal muslim, atau memandang seseorang dengan maksud menghina. Nah,
menyinyir, atau bahasa kita tuh sinis. Nah, bahasa kita sinis. Wan nazri bil istihqari ilal muslim. Ya, mandang seorang muslim dengan pandangan menghina. Tengok tuh. Nah, bahasa gitu. Tengok tuh. Dan bajunya enggak pernah ganti gitu tengok. Itu tengok tuh, baju BJ itu. Tengok tuh, sarung udah bolong-bolong, enggak pernah ganti. Ya, nah itu berarti nazru bil istihqar. Wan nazri, nah ini juga yang penting. Wan nazri fi baitil ghairi bi ghairi iznihi. Melihat rumah orang lain tanpa izin. Nah, maka pesan saya sampaikan besok lebaran. Ya, lebaran kita lebaran ke rumah orang, silaturahmi ke banyak orang. Maka masuklah rumah orang dalam keadaan buta, nggak perlu banyak-banyak nengok, dan keluarlah dari rumah orang dalam keadaan bisu. Ya, pesan saya untuk santri yang lebaran, untuk khusus lebaran khususnya dan secara umum secara keseluruhan, masuklah ke rumah orang dalam keadaan buta dan keluarlah dari rumah orang dalam keadaan bisu. Artinya apa? Ketika masuk rumah orang, nggak perlu kamu bahasa itu nilai. Ini Gucci-nya nih second kayaknya. Ini motornya nih kayak belum lunas nih. Ini jelek nih ya, rumahnya banyak sawang-sawangnya. Ya, tengok tuh, keropos semua rumahnya. Wah, besar rumah aku lagi. Tengok tuh, tidak disapu, kotor semua. Nah, misalnya, ya, jangan pandang, ya, dalam keadaan buta, tidak melihat apa, dan keluar rumah dalam keadaan bisu. Artinya apa? Tidak perlu ngomong, wah, aku lihat rumah tuh, wah, gila busuk nih anu. Aku masuk keluar muntah rasanya tuh. Nah, dalam keadaan bisu, tidak perlu berbicara. Ada orang nanya, kayak mana rumahnya? Enggak usah. Walaupun juga enggak usah. Ya. Nah, wa ma'asil uzuni, terus maksiat telinga bagaimana? Istima'u ilal ghibah, mendengarin ghibah. Ada orang ghibah, kok ikut ghibah kan? Enggak dengerin baik. Informan saya dengerin. Gitu ternyata ya. Dia tidak ada ghibah, ikut dengerin. Habis itu buka majelis baru. Aku tadi baru dengar loh katanya, hadir tuh Bayu sama Bintang ngomong, katanya loh Hairul tuh belum mandi 5 hari. Malah buat majelis baru. Istimewa nih diam, memperhatikan, cari topik untuk buka topik-topik yang lain. Nah, itu bahaya. Ya, jadi kita menghindari. Ya, bagaimana? Ada orang gibah, kita menjauh. Wa ghairi dzalika minal muharramat, dan selain itu daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa ma'asil yadi, maksiat tangan. Apa? Wa tadfifi fil qaili wal wazni, mengurangi fil qaili daripada takaran dan timbangan. Ya, banyak itu. Nah, sekarang lagi viral, ya. Lagi viral apa? Lagi viral pengurangan minyak goreng. Lagi viral nih minggu-minggu ini. Ya. Apa? Minyak goreng yang harusnya 1 kilo, ya, harusnya 1000 mililiter, ya, harusnya sekilo, malah menjadi 750 on. 7,5 on. Ya. Harusnya tadi itu seliter, malah dikurangin dan ditulis seliter. Nah, yang paling rawan itu adalah apa? Adalah penjual bensin. Ya, kadang penjual bensin itu sebotol. Berapa nanya? Seliter. Ya. Nah, maka akadnya harus jelas. Misalnya 1 botol berapa? Sebotol harganya 15.000, boleh. Tapi kalau mengatakan ini seliter, tapi ternyata cuma 3/4 liter. Nah, ini yang bahaya. Ya. Boleh enggak kita jual 4 botol? Boleh. Akadnya jelas, sebotol 10.000. Ya, kadang kan gini,
Kalau di eceran-eceran kan biasanya seliter aslinya kan 9.500, susah pula 9.500. Nah, maka jangan beli seliter. Tapi bilang apa? Itu sebotol harga 10.000, biar pas. Waktu itu zaman bensin masih 7.000-an, seliter 7.000-an, itu banyak yang sebotol 10.000. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan bilang seliter harganya seliter timbangan harga seliter, ya kamu bilang malah dikurangin harganya dengan harga yang seliter. Itu tidak boleh. Ya harus jujur. Maka dikatakan pasar itu ya sarangnya setan. Gara-gara apa? Gara-gara di pasar banyak terjadi kecurangan. Ya, di situ kecurangan terjadi, di situ emak-emak pakai daster muncul, ya. Maka agak aneh. Udah tuh baju untuk tidur. Ya ke pasar emak-emak pakai daster yang untuk tidur. Itulah memang sarang setan. Ya, ini Bu, sudah mepet nih modal saya dulu 15.000, saya jual 16.000, padahal modalnya 10.000. Dia berbohong. Wal khiyanat, berkhianat, wasariqah, mencuri, wasairil muamalat al muharramati kal qatli wad darbi, dan segala macam yang diharamkan daripada muamalat seperti membunuh dan memukul tanpa sebab, ninjuin orang, nikam orang, begal. Nah, itu termasuk maksiat tangan. Wa ma'asir rijli, maksiat kaki, al-masyu fi si'ayatil si'ayatil muslimin au qatlihi au ma yadurruhu bi ghairi haq. Ya, berjalan untuk menganiaya seorang muslim, ya, au qatlihi atau membunuhnya, au ma yadurruhu bi ghairi haq, atau yang mencelakainya tanpa sebab, tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Ya. Kamu berjalan niat begal, maka berjalanmu itu sama dengan bermaksiat. Udah dihitung maksiat. Ya. Maaf sebetulnya. Atau berjalan ke diskotik, berjalanmu itu udah maksiat. Wa ghairu dzalika min kulli ma harramal masyulai, dan semua selain daripada disebutkan tadi, yang itu ma harramal masyu, yang diharamkan kita berjalan ke sana. Ya. Wa ma'asil farji, adapun maksiat faraj atau kemaluan adalah zina, wal liwat, berhubungan antara laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya, yang sesama jenis ini termasuk maksiatul faraj. Yang lain jenis pun laki-laki dan perempuan juga termasuk maksiatul farji kalau dilakukan dengan cara dan hubungan yang tidak halal. Wal istimna'u bil yadi, ya, itu bersenang-senang dengan tangan, ya. Wa ghaliha, dan selainnya min ma'asil farji, yang termasuk daripada maksiatul faraj. Ya. Itu nonton hal yang tidak dibenarkan, ya, gesek-gesekin kah dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk maksiatul faraj. Wal maksiatun bi kullil badan, dan maksiat seluruh badan. Nah, ini berarti paling berat, seluruh badan. Apa itu? Kal uquqi lil walidaini, durhaka dengan orang tua. Ya. Kita durhaka mungkin cuma bilang misalnya, atau bilang misalnya, "Alin, belilah dulu cabai di warung tuh. Nanti lama." Nah, kamu cuma ngomong, tapi sudah terhitung maksiat seluruh badan. Bentar lagi, Mak, dikit lagi nih, udah dikit lagi, asik kok lagi nih nak boya. Dikit lagi nih, Mak, waktunya ganggu mama nih kok. Misalnya, itu maksiat dulu badan. Ya, apalagi sampai melukai orang tua. Itu udah gak dimaafkan. Wal firari, dan kabur minaz zahfi, daripada peperangan. Nah, kabur daripada peperangan. Ya, pengkhianat perang. Ini maksiatul badan. Wa huwa minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Ya, ini disandingkan. Ini masih yang termasuk besar-besar itu durhaka sama orang tua.
ketika perang dia kabur, ya. Bukan tawuran. Ya, aku nih udah baca kitab Risalah Jami'ah, ayo kita tawuran. Ya, kau kalau kabur dari tawuran, dosa besar, minal kabair, bukunya Ya, peperangan, bukan tawuran. Ini saya tuh paling malas sebenarnya kayak gitu tuh. Ya, kadang ketika orang tahu bahasa Arab, tahu baca kitab, diseleweng maknanya tuh, itu yang bahaya. Ya, dipakai kalau untuk maksiat. Ya, nih, baca nih, kau baca baik-baik ya, kau dengar baik-baik. Wal firari, ya, dan kabur minazahfi dari tawuran. Zahfi itu peperangan, ya, yang memang dibenarkan oleh syariat. Tawuran, nggak masuk, ya, paham ya? Jangan dipakai yang aneh-aneh. Wa ghairi ma dzukira, dan selain dari apa yang disebutkan, mislu qati'atur rahmi, seperti memutus tali silaturahim. Nah, ini juga maksiat. Wa zulmin nas, dan menzalimi manusia, termasuk daripada maksiat badan. Wallahul muwaffiq, Allah lah yang memberi taufik, wal mu'in, dan memberi pertolongan, lima yuhibbu wa yardo, kepada siapa-siapa yang ia cintai dan ia ridhoi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, di bab terakhir ini ada kunutus syafi'iyah, kunut dalam madhab Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarri ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, wa laka syukru 'ala ma an'amta bihi wa aulait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk kunut silakan dimaknai sendiri. Ya, ini menjadi syarat perpulangan, melengkapi semua terjemahan, ya, semua maknaan, ditambah dengan maknai sendiri kunutus syafi'iyah. Ya, agar apa? Agar nanti ketika kita baca kunut, kita tahu maknanya. Kunut itu doa. Ya, ketika kita doa, kita tahu maknanya, kita tahu apa yang kita minta. Baik, nah tajbil hamdalah. Kemudian kamu majlis, silakan ketika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terakhir, saya mohon maaf ya, selama kajian ini, ya, selama 4 kali pertemuan ini, ya, mungkin ada salah, khilaf kata, khilaf sikap, khilaf perbuatan, ya, di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya, ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir